dari barat menuju ke Asia. Growth pertumbuhan ekonomi juga bergeser semuanya ke Asia. Dan diprediksi, diperkirakan di Asia nanti akan ada 3 kekuatan ekonomi baru. Superpower ekonomi, 3 negara yang diperkirakan. India, China, dan Indonesia. Kenapa omongan Pak Jokowi malah jadi bias ya? Kenapa bias? Karena keadaan negara beberapa tahun terakhir ini itu selalu bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh istana, termasuk presiden. Ya seperti contohnya ini, Pak Jokowi baru bilang Indonesia akan menjadi superpower ekonomi baru, tapi kenyataannya Indonesia sedang mengalami deflasi selama 5 bulan berturut-turut. Ekonomi amburadul tapi dibilang Indonesia negara maju. Kata Pak Jokowi, rakyat Indonesia tambah sejahtera dan kemiskinan makin turun di pidatonya bulan lalu. Tapi kenyataan di lapangan beda banget. Pertama, dia bilang pertumbuhan Indonesia itu tumbuh 5%. Padahal 9,5 juta kalangan menengah telah jatuh miskin. Timpangan di Indonesia itu sangat amat terasa, teman-teman. Di satu sisi, oke lah pemerintah membanggakan pertumbuhan ekonomi sekian persen, 5%. Tapi di sisi lain, kita juga mengalami penurunan penyerapan pekerja di sektor formal, PHK di mana-mana, angka pengangguran yang tinggi, kelas menengah banyak yang turun kelas, makin hari biaya kebutuhan pokok juga makin meningkat. Berarti data pemerintah itu bohong dong, Bang. Apa yang dikatakan oleh presiden kita dengan kenyataan ekonomi negara itu berbanding terbalik. Coba sekarang kita lihat kenyataan ekonomi rakyat Indonesia. Yang pertama, Indonesia sedang mengalami deflasi selama 5 bulan berturut-turut. Yang kedua, jumlah pengangguran di Indonesia semakin tahun itu semakin bertambah. Yang ketiga, jumlah PHK itu juga ikut bertambah. Yang keempat, keadaan manufaktur di Indonesia itu semakin hancur lebur. Yang kelima, kepercayaan asing kepada Indonesia itu semakin menurun. Menurunnya kepercayaan asing itu berimbas investasi yang masuk ke Indonesia itu semakin menipis. Yang keenam, kelas ekonomi menengah itu turun kelas. Yang ketujuh, orang Indonesia yang mengalami kenaikan harta itu hanya orang-orang yang notabene sudah tajir melintir. Orang yang notabene punya bisnis ekspor impor sumber daya alam yang masuk kategori hilirisasi. Ciri-ciri yang menjadi penunjang kata-kata Pak Jokowi yang menyebut Indonesia menjadi negara superpower ekonomi baru itu masih belum kelihatan. Lagi-lagi Pak Jokowi itu overklaim. Ciri-cirinya aja nggak ada tapi menyebut Indonesia menjadi superpower ekonomi baru. Jangan overklaim lah Pak, minimal realistis gitu loh. Masa iya di akhir jabatan menjelang lengser masih juga jualan gombal? Memasuki abad Asia, Jokowi sebut Indonesia akan jadi superpower ekonomi. Dilansir dari kontan.co.id Jakarta, Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyatakan bahwa saat ini dunia sedang memasuki abad Asia, di mana pergeseran pertumbuhan ekonomi global mulai bergeser dari barat menuju Asia. Jokowi memprediksi bahwa 3 negara dari Asia yaitu India, China, dan Indonesia akan menjadi kekuatan superpower ekonomi baru. Superpower ekonomi, 3 negara yang diperkirakan adalah India, China, dan Indonesia, ungkap Jokowi dalam acara BNI Investor Daily Summit. Meski demikian, Jokowi menegaskan bahwa untuk menjadi negara dengan kekuatan ekonomi global, Indonesia harus menghadapi banyak tantangan dan memenuhi sejumlah persyaratan. Salah satu tantangan terbesar adalah
perlambatan ekonomi global yang diperkirakan masih berada di kisaran 2,7% hingga 2,8%, serta meningkatnya tensi geopolitik akibat konflik dan perang yang terjadi di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, menjaga optimisme dari segala sisi sangat penting, ujarnya. Selain itu, Jokowi juga mengingatkan tentang dampak perubahan iklim yang akan semakin terasa di masa depan. Di dalam negeri, ia menyoroti masalah produktivitas yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah mendatang. Namun, Indonesia memiliki modal besar dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga di atas 5% pada kuartal 2 2024. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,8%. Inflasi juga bisa kita kendalikan di angka 2 hingga 3%. Ini adalah modal yang sangat baik dan menjaga keyakinan tetap optimis dengan indeks keyakinan konsumen mencapai 102,4, jelas Jokowi. Lebih lanjut, Jokowi mengungkapkan bahwa pendapatan per kapita Indonesia saat ini mencapai 5.060 US dollar dan dalam 5 tahun ke depan ditarget mencapai lebih dari 7.000 US dollar. Sementara itu, target untuk 10 tahun ke depan adalah melampaui 9.000 US dollar dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat setiap tahunnya. Jokowi optimis Indonesia bisa segera mencapai status sebagai negara maju. Dua kebijakan yang harus terus digenjot untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi adalah digitalisasi dan hilirisasi. Tutup. Memasuki abad Asia, Jokowi sebut Indonesia akan jadi superpower ekonomi. Dilansir dari kontan.co.id, Jakarta. Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyatakan bahwa saat ini dunia sedang memasuki abad Asia, di mana pergeseran pertumbuhan ekonomi global mulai bergeser dari barat menuju Asia. Jokowi memprediksi bahwa 3 negara dari Asia yaitu India, China, dan Indonesia akan menjadi kekuatan superpower ekonomi baru. Superpower ekonomi, 3 negara yang diperkirakan adalah India, China, dan Indonesia, ungkap Jokowi dalam acara BNI Investor Daily Summit. Meski demikian, Jokowi menegaskan bahwa untuk menjadi negara dengan kekuatan ekonomi global, Indonesia harus menghadapi banyak tantangan dan memenuhi sejumlah persyaratan. Salah satu tantangan terbesar adalah perlambatan ekonomi global yang diperkirakan masih berada di kisaran 2,7% hingga 2,8%, serta meningkatnya tensi geopolitik akibat konflik dan perang yang terjadi di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, menjaga optimisme dari segala sisi sangat penting, ujarnya. Selain itu, Jokowi juga mengingatkan tentang dampak perubahan iklim yang akan semakin terasa di masa depan. Di dalam negeri, ia menyoroti masalah produktivitas yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah mendatang. Namun, Indonesia memiliki modal besar dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga di atas 5% pada kuartal 2 2024. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,8%. Inflasi juga bisa kita kendalikan di angka 2 hingga 3%. Ini adalah modal yang sangat baik dan menjaga keyakinan tetap optimis dengan indeks keyakinan konsumen mencapai 102,4, jelas Jokowi. Lebih lanjut, Jokowi mengungkapkan bahwa pendapatan per kapita Indonesia saat ini mencapai 5.060 US dollar dan dalam 5 tahun ke depan ditarget mencapai lebih dari 7.000 US dollar. Sementara itu, target untuk 10 tahun ke depan adalah melampaui 9.000 US dollar dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat setiap tahunnya. Jokowi optimis Indonesia bisa segera mencapai status sebagai negara maju. Dua kebijakan yang harus terus digenjot untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi adalah digitalisasi dan hilirisasi. Tutup. Memasuki abad Asia, Jokowi sebut Indonesia